Halo Sobat Pops, beberapa hari yang lalu ramai diperbincangkan tentang perseteruan antara Dr. Richard Lee dengan Persatuan Dukun Indonesia yang semakin hari semakin memanas. Dari perseteruan itu, pihak dari Persatuan Dukun Indonesia melaporkan Dr. Richard ke Polda Metro Jaya. Mungkinkah Dr. Richard Lee bakalan ditahan atas laporan yang ditujukan kepadanya? Sebelum kita masuk ke pembahasan, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang, biar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Richard Lee merupakan pria kelahiran Medan 11 Oktober 1985. Ia tumbuh besar di Palembang dan dilahirkan dari keluarga miskin. Ia dan keluarganya tinggal dalam satu lantai di sebuah rumah susun, yang mana tempat itu biasanya dihuni oleh keluarga miskin. Meski hidup serba kekurangan, orang tua Richard selalu mengutamakan pendidikan anak-anaknya dan percaya bahwa pendidikan dapat mengubah nasib anak-anaknya serta meraih kesuksesan. Richard menceritakan bahwa orang tuanya terpaksa menemui pastor paroki untuk meminta pengurangan biaya sekolah SD hingga SMA, karena kedua orang tuanya tak sanggup membayar biaya pendidikan Richard. Tak hanya kesulitan biaya sekolah, Richard pun mengaku bahwa ia bukan anak berprestasi. Malahan, ia pernah mendapat peringkat ke-28 dari 32 siswa. Namun, saat Richard Lee melanjutkan sekolah di bangku SMA, ia mulai membulatkan tekad untuk membanggakan kedua orang tuanya. Richard pun giat belajar, dan benar saja, prestasinya melonjak dan masuk sebagai salah satu siswa berprestasi di sekolahnya. Ia lantas didaulat mewakili kota Palembang dalam ajang kompetisi Olimpiade Matematika tingkat nasional. Berbekal sebagai pelajar yang menyukai matematika dan memiliki prestasi yang luar biasa, Richard Lee lalu memutuskan untuk menjadi seorang dokter. Dengan pekerjaan itu, ia juga ingin bisa membanggakan dan mengangkat derajat keluarganya. Richard mengungkapkan bahwa sang ayah sempat tak menyetujui pilihannya tersebut karena biaya kuliah di kedokteran mahal. Tapi, hal tersebut tidak menghalangi cita-citanya. Ia pun akhirnya masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dengan jalur masuk SPMB. Itulah tadi perjalanan hidup dari Dr. Richard sampai ia pun menjadi dokter. Lalu, bagaimana dengan perseteruannya dengan Persatuan Dukun Indonesia? Berawal pada saat Dr. Richard Lee mengundang Firdaus dan Muhammad Salim Jindan Al-Hasbi yang mengaku sebagai cicit Mbak Priok ke acara podcast YouTube-nya yang diunggah pada 17 Agustus lalu. Dari sanalah perlakuan Dr. Richard dianggap telah merugikan anggota organisasi para dukun terutama Jindan. Pengacara Firdaus Oiwobo yang mewakili Perseteruan Dukun se-Indonesia melaporkan pakar kecantikan itu ke Polda Metro Jaya. Firdaus memberikan peringatan kepada Dr. Richard karena kali ini tidak bisa berlindung dengan alasan bahwa ia bukan bagian dari jurnalis. Namun, keputusan tetap diserahkannya kepada pihak pengadilan. Dalam podcast YouTube-nya, Dr. Richard Lee menghapus hal-hal perdukunan hingga muncul beberapa perdebatan karena ketidaksesuaian dengan ilmu ilmiah. Seperti saat Jindan yang mengaku kebal ditembak. Namun, ia menolak ketika Dr. Richard menantangnya ditusuk dengan jarum suntik. Netizen lantas memberikan kritik dan komentar pedas kepada dukun itu. Selain itu, Dr. Richard juga membuat sayembara bagi seluruh dukun Indonesia yang bisa membuktikan ilmunya dengan kebal ditusuk pisau bedah. Dr. Richard siap memberikan hadiah hingga 100 juta rupiah. Tidak hanya berhenti di situ, sayembara lainnya juga dibuat oleh Dr. Richard dengan hadiah yang lebih fantastis, yaitu uang 1 miliar rupiah.
Dr. Richard menantang para dukun dan siapapun yang bisa membuktikan ilmunya memindahkan penyakit ke hewan tidak begitu sulit. Dr. Richard hanya meminta dukun yang bisa memindahkan jerawat dari manusia ke seekor kambing. Lalu, seberapa kayakah Dr. Richard Lee sampai melakukan sayembara dengan nilai yang sangat fantastis? Dan inilah beberapa sumber kekayaan Dr. Richard Lee. Sumber kekayaan yang pertama dan menjadi sumber pemasukan terbesar yaitu Athena Group. Richard Lee merupakan pemilik Athena Group yang menaungi beberapa klinik kecantikan Athena. Klinik kecantikan itu telah berdiri sejak 2013 lalu. Klinik ini didirikan Richard Lee bersama sang istri, yakni Reni Effendi. Untuk memberikan pelayanan dan solusi kecantikan dengan bahan alami, seiring berjalannya waktu, Athena melebarkan sayapnya dengan merambah ke berbagai layanan kecantikan. Klinik kecantikan inilah yang menjadi sumber kekayaan utama Dr. Richard Lee. Sumber kekayaan terbaru Richard Lee adalah Dr. Hen Skincare yang baru-baru ini menuai persoalan karena promosi yang mencatat nama Hotman Paris. Sejak diakuisisi Athena Group, Dr. Hen Hairtech eksklusif natural. Dengan diperhitungkan di dunia kosmetik Indonesia, pertumbuhan bisnis skincare yang didirikan Dr. Reni ini pun tercatat sebagai lebih dari 3 miliar rupiah per bulannya. Bisnis ini juga lah yang saat ini menjadi salah satu sumber kekayaan Dr. Richard Lee. Dan yang ketiga yaitu dari YouTube. Kekayaan Dr. Richard Lee juga berasal dari kanal YouTube pribadinya, yang kerap diunggah untuk mengunggah konten review produk skincare dan kosmetik. Kanal YouTube Dr. Richard Lee telah diikuti oleh 3,45 juta subscriber. Berdasarkan data Social Blade, penghasilan Richard Lee mencapai 21,3 ribu dolar atau setara dengan 319 juta per bulan. Itulah beberapa sumber kekayaan Dr. Richard Lee yang berhasil dirangkum dari beberapa sumber. Itulah tadi informasi dari perjalanan hidup, perseteruan, hingga sumber kekayaan dari Dr. Richard Lee. Jangan lupa subscribe ya untuk berbagai informasi dan fakta menarik lainnya. Thank you for watching.